Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari Senin di tanggal 24 Agustus 2025, hari yang sangat cantik sekali, hari yang cerah walaupun sedikit panas. Tapi di hari cerah ini saya bertemu dengan 3 orang yang cantik-cantik dan 1 orang ganteng, tampan, dan mempesona. Yang cantik pertama namanya Zaskia, pakai kotik? Enggak, Zaskia saja. Yang kedua adalah Mita, dan ada Wiko. Miko, Mita beda-beda tipis. Pengen tahu ini Kak, beda-beda. Bisa memilih seni rupa ini menjadi pilihan di studi di kampus ini di Universitas Negeri Padang. Padahal Zaskia dari Bengkulu, Mita dari Medan, Miko dari Kerinci. Jauh. Nah, sementara orang Padang sendiri nggak ada. Tadi ada 2 orang, tapi orang Bengkulu begitu banyak, orang Kerinci begitu banyak, Medan juga begitu banyak. Kenapa percaya masuk ke seni rupa itu? Dan seperti apa tujuan dan cita-cita yang akan diraih nantinya? Saya coba bertanya dan saya coba Zaskia dulu untuk mendengarkan penjelasan dari Mita. Langsung jawab, Pak. Ya, boleh. Jujur, kalau skill belum ada kan Pak di sini ini. Tapi waktu SMA kan dapat konsultasi ke guru, terus katanya kalau yang guru-guru atau dosen-dosen kimia, matematika dan lain-lainnya itu udah banyak Pak. Dan di sekolah saya itu guru seni itu diajarkan oleh guru kimia. Jadi menurut saya guru seni itu masih sangat kurang di sekolah saya. Dan guru matematika itu menyarankan kepada kami untuk memilih jurusan seni, Pak. Saya pribadi mendoakan Mita menjadi harapan dari guru matematik itu tadi. Jadi guru seni, baik itu seni budaya ataupun lebih spesifik jadi guru seni rupa. Di segi jauhnya dari Kerinci sampai ke sini ada 8 jam. Lebih kurang katanya tadi ya, 8 jam. Dan sampai di sini bagaimana Miko merasakan kenyamanan atau iklim yang ada di sini ini, seperti apa Miko bisa menceritakan enaknya di seni rupa ini? Pertama-tama, menurut saya iklim di Kota Padang ini sangat jauh berbeda dari kampung saya, yaitu Kerinci. Karena kami kan berada di bawah Gunung Kerinci, jadi otomatis tempatnya dingin. Sedangkan di Padang sangatlah panas. Jadi saya belum terbiasa untuk di sini. Tapi untuk suasana perkuliahan di sini saya sangat menyukainya. Dan saya mulai terbiasa tentang orang-orang yang di sini dan cara-cara mengajar dosen-dosen yang ada di sini. Itu saja, Pak. Oke, mudah-mudahan Miko ini bertahan dengan pendapatnya yang tadi sampai 2,5 tahun lagi, lebih kurang. Mudah-mudahan bertahan dengan prinsip itu supaya masih bisa bertahan di kampus atau departemen yang tercinta ini ya Miko ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi pendapat di dalam dirinya untuk selalu mengambil hal-hal yang positif di daerah kampus atau di daerah lingkungan UNP ini. Baik itu di kosannya maupun itu di kampus atau di departemen di prodi ini, dan kenyamanan itu tentunya harusnya melekat ya di dirinya Miko sampai akhir nantinya di studi. Nah, Zaskia jurusannya IPA. Bahasa. Di SMA-nya bahasa. Nah, saya yakin ketika berbicara mungkin lebih baik daripada teman-teman yang IPA ataupun IPS. Karena orang bahasa tentunya mungkin lebih telaten dalam menyusun kata-kata, dalam menyusun pandangan atau pendapat. Orang bahasa mungkin itu lebih didalaminya di
ilmunya semasa SMA. Tapi pertanyaan tidak itu. Tapi itu adalah bagian dari karakternya Zaskia, pastinya akan berbeda. Tapi pertanyaannya seputar dari kampus atau dari ilmu yang akan kita raih. Nah, sepertinya sekarang ini Zaskia melewati seni lukis dasar dan banyak mata kuliah praktek yang lain yang akan dilewati. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, mata kuliah ini jika kita lalaikan, dia akan bisa mengakibatkan kita drop atau sakit tipus karena tugasnya begitu banyak. Nah, apakah Zaskia bisa melewati dengan maksimal atau dengan sepenuh hati? Nah, seperti apa mungkin ketika itu mendesak untuk menyelesaikan itu semua di prodi dari seni rupa ini? Dan seperti apa taktik yang harus dilewati dalam perkuliahan yang banyak prakteknya ini nih? Oke. Jadi dalam praktik yang terlalu banyak ini, dalam semester ini, itu kalau ditumpuk di akhir pasti akan jadi penyakit. Karena sudah berpengalaman di semester sebelumnya seperti itu. Jadi mungkin taktiknya yang lebih pas itu, kalau ada tugas, itu jangan ditunda-tunda lagi. Kalau misalkan bisa nge-skate hari ini, ya udah selesaikan skate dulu hari ini, besok baru lanjut lagi. Jadi jangan terlalu dipaksa, tapi jangan juga ditunda-tunda. Gitu. Itu siasatnya. Iya. Itu ya. Nah, dari 3 orang ini penjelasannya mungkin bermanfaat untuk teman-teman kita yang lain mendengarkan dari Zaskia, dari Miko, Mita, mungkin bermanfaat untuk bagaimana mensiasati kuliah di seni rupa ini supaya bisa menyelesaikan studinya tepat waktu dan mempunyai pikiran atau nalar yang begitu kritis dan pandangan yang begitu manfaat untuk masyarakat. Nah, itu akan menjadi capaian atau menjadi tujuan kita di kampus ini. Nah, wilayah-wilayah kreatif itu akan bisa membangun kita untuk bertahan hidup, tentunya di dalam kesederhanaan. Ya, di dalam kesederhanaan itu. Tapi untuk kaya kita agak sedikit sulit. Tapi untuk bertahan hidup kita bisa menjalani skill-skill yang kita miliki untuk kita jadikan cuan. Oke ya. Jadi ada beberapa 3 orang ini menjadi masukan bagi kita semua, tentunya bagi teman-teman yang lain. Ini ada Zaskia, ada Miko, ada Mita. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan, yang menjadi cita-citanya tercapai dan membahagiakan orang tua di kampung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.